Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tanda mulai sembuh secara psikis dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tanda mulai sembuh secara psikis ya dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Pada video-video yang lalu sudah saya sampaikan tanda mulai sembuh secara fisik ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tanda mulai sembuh secara psikis atau secara kejiwaan. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis memang selain kita menderita gejala secara fisik, juga penderitaan psikis ini terganggu. Nah, dalam pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui ya, khususnya bagi teman-teman yang sudah pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, ini justru penderitaan secara psikis ya atau gangguan psikis yang menyangkut tentang pikiran, kejiwaan, perasaan, emosi dan lain sebagainya. Nah, ini justru biasanya lebih lama sembuhnya dibanding penderitaan yang secara fisik. Karena kalau yang bersifat fisik itu biasanya kita menggunakan obat medis saja itu akan segera sembuh ya. Tetapi untuk yang secara psikis ini karena sifatnya kejiwaan, pikiran, nah ini memang harus betul-betul di-refresh dari mindset pikiran kita itu teman-teman. Nah ini kenapa asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu kadang susah sembuh. Nah itu ketika memang psikis kita sudah terkena. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang khususnya masih dalam penderitaan ya, yang tentunya selalu berharap untuk cepat sembuh, maka berdasarkan pengalaman saya ingin sharing ya, membagikan pengalaman saya tentang tanda-tanda secara psikis yang menunjukkan atau memberikan indikator bahwa ini bisa dijadikan sebagai tanda mulai sembuh ya secara psikis. Nah, tanda-tanda itu antara lain ya teman-teman. Yang pertama, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis secara psikis kita sudah mulai sembuh ya, kita sudah mulai sembuh. Itu biasanya yang pertama kita itu sudah bisa berpikir positif, berpikir logis ya, berpikir yang wajar, berpikir yang nalar seperti itu. Ini kalau kita sudah bisa berpikir positif, berpikir logis, berpikir wajar, ini sudah
tanda-tanda secara psikis ini kita mulai sembuh, teman-teman. Ya. Nah, contohnya bagaimana berpikir secara positif, logis itu ya. Ya contohnya yang sangat sederhana dan yang sering dialami oleh para penderita ya. Nah, ini contohnya misalkan ya, ketika kita mendengar kabar duka atau kabar kematian ya. Dulu ketika kita masih dalam kondisi penderitaan yang terpuruk ya, belum ada tanda-tanda sembuh, kita itu selalu berpikirnya takut ya, takut jangan-jangan kita akan terbawa mati, seperti yang misalkan kita mendengar berita duka atau kematian itu. Tetapi setelah kita ada tanda-tanda sembuh, kita tidak lagi takut ya, tidak lagi takut. Justru pikiran ini sudah menganalisanya positif. Contoh, ketika mendengar kabar duka atau kematian, nah kita langsung bisa berpikir kenapa dia misalkan meninggal ya. Nah, atau mungkin pantas saja dia meninggal karena memang sakitnya sudah terlalu parah, atau mungkin pantas saja dia meninggal karena kecelakaan fatal seperti itu. Jadi pokoknya analisanya itu sudah positif ya itu. Itu contohnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi bisa berpikir positif, logis, wajar dan nalar sehingga tidak selalu memancing seperti kecemasan, ketakutan, amarah dan emosi-emosi yang lain. Beda ketika belum sembuh, itu setiap problema yang masuk itu selalu menakutkan, selalu mengundang emosi dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya, itu yang pertama. Jadi sudah bisa berpikir positif dan logis. Nah, kemudian tanda yang kedua ketika kita sudah mulai sembuh ya, mulai sembuh secara psikis dari gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, ini tidak takut lagi terhadap mitos ya. Contohnya ketika kita masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis yang kondisinya masih serius ya, masih terpuruk, itu kita contohnya terhadap mitos suara burung kedasih saja misalkan takut, terhadap suara burung gagak takut, terhadap misalkan ada peristiwa nabrak kucing itu juga sudah takut sekali itu. Yang ujung-ujungnya ya takut mati juga, itu seperti itu. Tetapi ketika kita sudah mulai sembuh ya, ini bahkan sebagai tanda sembuh, kita itu sudah tidak takut lagi. Jadi ketika ada misalkan suara burung gagak, suara burung kedasi, ya kita berpikirnya wajar, Misalkan ada suara seperti itu ya kita menganalisanya ya memang burung suaranya seperti itu. Kita nikmati saja sebagai suatu keindahan alam. Seperti itu ya. Jadi justru mendengar malah senang. Wah, indahnya ini alam ya. Ada suara-suara yang merdu dari suara burung. Itu sudah analisanya seperti itu. Jadi tidak takut lagi terhadap hal-hal yang bersifat mitos. Contohnya seperti itu, teman-teman. Kemudian ciri yang ketiga ya, yang ketiga bisa cuek terhadap sensasi itu loh. Nah, ciri yang ketiga ini biasanya ketika kita sudah mulai sembuh secara fisik memang sensasi sudah mulai jarang muncul ya. Tetapi ketika kita sekali-kali itu muncul sensasi, itu pun kita sudah masa bodoh, sudah cuek gitu. Karena apa? Karena sudah lama menderita seperti itu, kemudian sudah hafal ya rasanya dan mungkin cara solusi mengatasinya juga sudah menemukan. Nah, akhirnya sudah bisa cuek gitu. Jadi kalau misalkan ada sensasi seperti mungkin dada nyeri atau mungkin keliengan ya, atau mungkin perut
begah, ya sudah rasanya tenang gitu, rasanya tenang gitu. Tetapi ketika masih dalam kondisi yang serius, kondisi yang terpuruk, nah kita gelisah, kita menjadi tambah berdebar-debar, takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Itu jangan-jangan nanti menjadi tambah parah dan lain sebagainya seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi ciri yang ketiga adalah sudah bisa cuek terhadap sensasi atau masa bodoh dengan sensasi. Nah, memang dengan seperti itu akhirnya sensasi itu akan sembuh dengan sendirinya gitu karena pikiran sudah bisa cuek seperti itu, bisa masa bodoh. Karena apa? Karena karakter penderitaan asam lambung gejala anxiety psikosomatis semakin dipikir, semakin diperhatikan itu menjadi semakin menjadi. Tapi semakin kita cuekin, nah itu akan menghilang dengan sendirinya. Begitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang khususnya masih kadang-kadang sensasi muncul ya, nah itu cuekin saja gitu ya. Karena kalau sudah bisa cuek, sudah bisa masa bodoh terhadap sensasi dan tidak takut karena ini juga tidak membahayakan tentang kondisi kesehatan kita, maka berangsur-angsur akan menjadi lebih cepat sembuh. Itu teman-teman ya. Nah kemudian ciri yang berikutnya ya. Jadi tadi ciri yang ketiga. Nah sekarang yang keempat, mulai berani beraktivitas ya. Beraktivitas atau bekerja ini sudah mulai berani atau mungkin bepergian jauh ya. Kalau dulu ketika belum ada tanda-tanda sembuh secara psikis, kita mau keluar rumah saja takut ya. Keluar rumah takut. Takutnya apa? Yaitu takut dengan kondisinya, dan kondisinya jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti sempoyongan, jangan-jangan nanti kambuh di jalan, itu seperti itu. Tetapi kalau sudah ada tanda-tanda sembuh, kita sudah mulai berani ya, mulai berani. Contohnya beraktivitas yang mungkin punya pekerjaan ya, ya sudah bisa bekerja secara normal walaupun belum maksimal seperti itu. Nah ini berarti itu sudah ada indikasi bagus ya, artinya ada progres menuju ke kesembuhan, sehingga ketika sudah ada mulai rasa berani, ini pupuk terus teman-teman ya, pupuk terus, latih terus sehingga nanti menjadi betul-betul berani 100%, nah akhirnya menjadi sembuh total begitu teman-teman ya. Ketika sudah ada sedikit keberanian langsung latih ya, latih saja. Jadi karena dengan latihan terus lama-lama kita menjadi bisa ya, bisa karena terbiasa, dan kita latih secara sungguh-sungguh nanti akan menjadi cepat sembuh. Oke teman-teman ya, itu ciri yang keempat ya, keempat. Jadi mulai berani beraktivitas, tidak ada rasa takut. Nah kemudian ciri yang berikutnya ya, ciri yang kelima ini tidak fokus dengan sakitnya. Jadi kita sudah tidak merasa-rasa lagi ya tentang sakitnya ya, tidak merasa-rasa tentang sensasinya ya, pokoknya sudah tidak kita pikirkan lah. Seolah-olah kita sudah berpikir tentang aktivitas-aktivitas yang akan kita kerjakan, yang akan kita lalui. Jadi badan ini sudah tidak difikirkan. Tetapi ketika belum sembuh, kita memang selalu yang diraba-raba tentang badan, terus merasa-rasa kondisi badan, akhirnya menambah ketakutan secara psikis seperti itu teman-teman. Nah ini ketika sudah mulai sembuh, kita sudah tidak fokus dengan kondisi atau sakitnya. Nah ini semakin tidak kita fokus, tidak kita pikirkan, maka itu akan menjadi cepat akan sembuh
total begitu teman-teman ya. Jadi intinya kita memang harus latih terus beraktivitas, latih terus untuk tidak fokus terhadap kondisi. Kita punya keyakinan bahwa kita adalah orang sehat seperti itu. Baik, kemudian untuk tanda yang terakhir ini teman-teman ya, yang terakhir secara psikis yaitu tanda yang keenam, itu kita dikatakan mulai sembuh jika ya, yaitu mulai fokus dengan kegiatan positifnya ya. Jadi kita fokusnya sudah dengan kegiatan positifnya yang kita rencanakan ya, yang kita lakukan. Nah, itu kita sudah memikirkannya itu pikirannya. Kalau tadinya kan memikirkannya tentang kondisi badan kita ya, hubungannya dengan sakit asam lambungnya. Tetapi kalau sudah mulai sembuh itu sebaliknya, tentang diri kita, tentang sensasi, tentang kondisi sudah tidak dipikirkan, tapi kita sudah mulai memikirkan aktivitas-aktivitas positifnya. Contohnya mulai merencanakan kegiatan, mulai melakukan kegiatan ya. Baik itu kegiatan mungkin bekerja sesuai dengan profesinya, mungkin melakukan kegiatan hobi-hobi kita, dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, ketika sudah bisa seperti itu sudah sangat membahagiakan ya. Jadi artinya sudah mulai sembuh ya. Nah, itu pupuk terus saja semangat, nah akhirnya nanti menjadi sembuh total. Namun juga jangan lupa segala usaha kita ya, segala ikhtiar kita ini supaya menjadi lebih sempurna ya secara kejiwaan kita harus selalu teriring dengan berbanyak berdoa ya, berbanyak bersyukur, kemudian sabar, serta sadar dengan kekurangan kita, dan kita ikhlas di dalam menjalaninya. Oke teman-teman, itu dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis akan dapat segera sembuh. Amin. Baiklah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.